Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Rahman dari kelas 24 1A. Ingin mempresentasikan tantangan pendidikan di era digital. Pendahuluan. Era digital telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kurun telah mengubah cara kita mengakses pengetahuan, berkomunikasi dengan belajar. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruangan kelas fisik, melainkan telah merambah ke ruangan digital melalui platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial. Meskipun teknologi membawa banyak bermanfaat, di era digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pendidikan tetap relevan, eksklusif, dan efektif. Artikel ini akan membahas tentang utama pendidikan di era digital dan bagaimana dunia pendidikan dapat mengeksplorasinya secara efektif. Bahan paradigma pendidikan di era digital. Perubahan teknologi telah mencapai transformasi signifikan dalam proses pembelajaran yang dulu berbasis buku, teks, dan kuliah tatap muka kini telah berkembang menjadi pengalaman yang lebih interaktif dan mandiri melalui platform digital. Pembelajaran daring dalam kurung online learning dan sumber daya pendidikan berbasis teknologi telah memberi akses yang lebih luas terhadap informasi. Namun perubahan ini juga menuntut adaptasi dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, serta institusi pendidikan. Di era digital tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tapi juga mengubah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Keterampilan pembacaan masalah kompleks, pemikiran kritis, kolaborasi digital, serta literasi teknologi menjadi semakin penting. Sistem pendidikan harus bisa memproses perubahan dengan memperbarui kurikulum dan metode pembelajaran tentang pendidikan di era digital. Materi ke-1, kesenjangan akses teknologi. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi seperti berkomputer, tablet, atau internet yang stabil. Kesenjangan digital ini seringkali disebabkan oleh perbedaan ekonomi dan geografis. Di daerah pedesaan atau negara berkembang, banyak siswa yang tidak memiliki akses ke infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga mereka tertinggal dalam proses pembelajaran digital. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengetahui pembelajaran online, mengakses bahan belajar, dan beradaptasi dalam tugas-tugas interaktif. Oleh karena itu, kesenjangan akses ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar pendidikan di era digital dapat inklusif dan merata. Materi kedua, kesiapan guru dan tenaga pendidikan. Teknologi digital memerlukan keterampilan baru dari guru dan tenaga pendidikan, namun tidak semua guru siap atau terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Tantangan ini mencangkup kesenjangan keterampilan teknologi antara guru-guru yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional dan mereka yang sudah mengadopsi teknologi digital. Banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam menginteraksikan alat-alat digital ke dalam proses pengajaran mereka, baik karena kurang pelatihan maupun keterbatasan infrastruktur. Di sisi lain, sistem pendidikan yang ada seringkali tidak menyediakan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mengembangkan keterampilan digital mereka. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak optimal, di mana teknologi digital yang seharusnya meningkatkan efektivitas pengajaran justru menjadi kendala karena kurangnya pemahaman atau kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Materi ketiga, perubahan pola belajar siswa. Generasi digital atau generasi yang tumbuh di era teknologi cenderung memiliki pola belajar yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka terbiasa dengan akses cepat terhadap informasi melalui internet dan media sosial.
serta memiliki perhatian yang lebih singkat (short attention span). Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem pendidikan untuk merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa di era digital. Siswa di era digital cenderung lebih menyukai pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan langsung. Mereka seringkali lebih tertarik pada konten pembelajaran yang bisa diakses melalui video, game, edukasi, atau simulasi digital daripada teks atau kuliah tradisional. Guru dan sistem pendidikan perlu menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih relevan dengan gaya belajar ini tanpa mengorbankan kualitas dan kedalaman materi. Materi keempat, keamanan data dan privasi. Dengan semakin maraknya pengguna teknologi dalam pendidikan, isu keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama. Banyak platform learning dan aplikasi pendidikan yang mengumpulkan data pribadi siswa, melalui dari informasi identitas hingga dapat perilaku belajar. Data ini seringkali disimpan dalam sistem digital yang rentan terhadap serangan siber atau penyalahgunaan. Keamanan data siswa harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan di era digital. Lembaga pendidikan dan pemerintahan harus mengadopsi kebijakan dan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi siswa. Selain itu, guru dan siswa juga perlu berikan edukasi mengenai cara menjaga privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi digital. Yang kelima, gantungan pada teknologi. Meskipun teknologi telah mempermudah proses pembelajaran, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga menimbulkan tantangan. Ketergantungan ini bisa menyebabkan siswa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif secara mandiri tanpa bantuan alat digital. Selain itu, siswa juga berisiko mengalami kelelahan digital (digital fatigue) akibat penggunaan perangkat elektronik yang terus-menerus yang bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Pergantungan pada teknologi juga bisa menurunkan interaksi sosial dan emosional dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran online yang sepenuhnya dilakukan melalui layar komputer seringkali mengurangi dimensi interpersonal yang penting seperti komunikasi tatap muka, empati, dan kerja tim. Interaksi lalu dengan teman kelas dan guru sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Dan tantangan ini harus diatasi dengan menumbuhkan keseimbangan antara pembelajaran digital dan tatap muka. Itulah presentasi saya tentang tantangan pendidikan di era digital. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.